berdoa dan meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meminta syafaat atau memberikan manfaat, menjauhkan dari kemadaratan atau selainnya, jika memang hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meminta pada orang lain, maka jelas ini merupakan apa? Kesyirikan. Ditimpa keluarganya musibah, contoh anaknya sakit, atau bahkan dirinya sakit bertahun-tahun. Kemudian dia mendatangi kuburan seorang wali, meminta agar disembuhkan. Di sini tidak boleh, karena hak menyembuhkan segala penyakit itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bisa mampu menyembuhkan penyakit, tidak ada. Walau dokter pun juga tidak bisa menyembuhkan penyakit. Obat juga tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak segala sesuatu. Ketika kita mengetahui segala sesuatu hanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini para ulama menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri terhadap beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam terhina. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat sujud, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang yang boleh berdoa dalam masjid tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh lakukan kesyirikan dalam masjid dan dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, dan para ulama di sini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah yang paling agung, paling besar, paling inti adalah berdoa kepada Allah. Entah itu doa masalah atau doa al-ibadah seperti amalan salat. Kalau doa masalah adalah meminta. Kemudian di sini para ulama menjelaskan kembali. Mereka mengatakan, balil isyraku fid du'ai huwa akbaru syirkil musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yad'una al-anbiya was-salihin wal malaikah wa yataqarrabuna ilaihim liyashfa'u lahum 'inda Allah wa lihadza yukhlisuna fi syada'id lillah wa yansawna ma yusyrikun. Bahkan kesyirikan doa dalam perasaan doa ini, meminta kesehatan, meminta rezeki kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan terbesar orang-orang musyrikin jahiliyah, Karena Abu Jahal dan teman-temannya, mereka semuanya berdoa kepada para nabi, para orang saleh dan malaikat, para patung. Tujuan mereka hanyalah untuk mendekatkan diri, kata mereka. Mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui perantara-perantara mereka. Apa bedanya kemusyrikan zaman sekarang yang sering sekali dikatakan oleh sebagian muslimin, yang mereka berdoa di samping kuburan wali fulan? Mereka mengatakan, aku adalah orang yang hina dina, terus aku baik sekali, tidak seperti wali fulan, maka saya membutuhkan perantara wali fulan untuk agar Allah SWT mengampuni dosaku. Apa bedanya dia dengan Abu Jahal? Abu Jahal berdoa pada orang-orang saleh. Ya.
Mereka berdoa kepada patungnya yang dibuat berdasarkan orang-orang saleh. Mana Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr dan yang lainnya. Tapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika mereka dirundung lagi di atas kapal kemudian mendapatkan gelombang yang begitu besar, mereka mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepepet baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, mereka berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka, perbuatan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Di antara dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapakah yang lebih berbuat sesat, atau tidak ada yang lebih berbuat sesat kecuali orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana sembahan mereka tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Padahal sembahan mereka melupakan pemuja-pemuja mereka. La ilaha illallah. Dan apabila orang-orang dikumpulkan di hari kiamat kelak, akan menjadi saling bermusuhan. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, kelak di akhirat akan mengingkari perbuatan para penyembah. Lihatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Qul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim." Katakanlah, apakah kalian akan menyembah, berdoa, beribadah kepada selain Allah yang mereka tidak memiliki kemadaratan, tidak bisa mendatangkan madarat atau tidak bisa mendatangkan manfaat? Dan Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka tidak memiliki apa-apa. Ketika di dunia saya tidak mengetahui apa-apa, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Kemudian dalam surat Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahum minhum min zahir." Katakanlah, serulah sesembahan-sembahan yang kalian yakini selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan kalian mana? Padahal mereka itu tidak memiliki sekecil zarrah, semut kecil, kata Syekh Utsaimin. Dalam penciptaan langit dan bumi, ya mereka tidak memiliki sama sekali, gak memiliki sekecil semut, dan mereka juga tidak berserikat, dan bahkan mereka tidak membantu dalam penciptaan. La haula wala quwwata illa billah. Akal kalau sudah rusak seperti itu, menyembah sesuatu yang tidak selayaknya disembah, gak memiliki kekuasaan kok bisa disembah.